Namaku Liora Elvano. Di luar gedung pencakar langit ini, dunia mengenalku sebagai putri tunggal dari klan Elvano, pewaris takhta dari sebuah imperium bisnis yang bisa membeli apa saja yang terlihat oleh mata. Namun, di dalam lift yang pengap ini, aku hanyalah Liora, gadis magang dengan kemeja putih yang sudah mulai menguning di bagian kerah dan sepatu flat shoes lecet yang kubeli di pasar loak. Penyamaran ini adalah caraku memberontak. Ayah ingin aku menikahi putra dari mitra bisnisnya hanya demi angka-angka di atas kertas saham. Aku menolak. Aku ingin membuktikan bahwa tanpa nama besar Elvano, aku tetaplah seseorang. Dan lebih dari itu, aku ingin mencari satu hal yang tidak pernah ada di istanaku. Ketulusan. Liora, berapa kali saya bilang fotokopi laporan ini harus selesai sebelum jam 8 pagi. Suara melengking itu milik Bianca, manajer pemasaran yang baru saja datang dengan tas desainer mahalnya. Aku terperanjat, hampir menjatuhkan tumpukan kertas di tanganku. Maaf Bu Bianca, mesinnya tadi sempat macet, jawabku sambil menunduk dalam. Bianca mendengus, menatapku dengan tatapan seolah aku adalah noda di lantai kantornya yang bersih. Anak magang zaman sekarang memang tidak berguna. Cepat selesaikan, atau saya pastikan nilai magangmu merah, dan kamu tidak akan pernah dapat kerja di kota ini. Dia melenggang pergi, meninggalkan aroma parfum menyengat yang membuatku mual. Di kantor ini, aku adalah kasta terendah. Orang-orang lewat di depanku, seolah aku transparan, sampai sebuah tangan besar terulur, mengambil separuh tumpukan kertas dari pelukanku. Sini, biar aku bantu. Mesin yang sebelah sana lebih cepat. Kalau buat laporan setebal ini. Aku mendongak. Itu Arkan. Dia adalah staf senior di divisi ini, pria dengan senyum tenang, yang selalu terlihat kontras dengan suasana kantor yang penuh tekanan. Dia tidak seperti staf lain, yang sibuk menjilat atasan atau menginjak bawahan. Terima kasih Mas Arkan, bisikku pelan. Jangan dimasukkan ke hati ucapan Bianca, ucap Arkan sambil mulai mengoperasikan mesin fotokopi. Dia memang keras, tapi kalau kamu kerja jujur, orang akan lihat nilaimu. Arkan menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada rasa rendah diri atau memuja, hanya sebuah tatapan hangat dari seorang rekan kerja yang tulus. Saat itu, di depan mesin fotokopi yang berisik, jantungku berdebar untuk alasan yang bukan karena rasa takut pada Bianca. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana ini akan membawaku pada sebuah pilihan besar. Tetap menjadi putri mahkota yang kesepian, atau menjadi istri seorang pria biasa yang hanya bisa memberiku mahar cincin perak, namun memiliki hati seluas samudra. Debaran itu tidak berhenti hari itu saja. Seiring berjalannya waktu, Arkan menjadi satu-satunya pelindungku di tengah badai perundungan yang dilakukan Bianca dan kaki tangannya. Setiap kali aku dipaksa lembur hingga tengah malam, Arkan akan tetap duduk di mejanya, berpura-pura masih memiliki pekerjaan, hanya agar aku tidak pulang sendirian, menyusuri jalanan kota yang sepi. Suatu sore, hujan turun sangat deras, mengepung gedung Elvano Corp dalam selimut abu-abu. Kami terjebak di kantin karyawan yang hampir kosong, hanya ditemani aroma soto ayam dan suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Liora, panggil Arkan pelan. Dia meletakkan gelas teh hangatnya, matanya menatapku dengan intensitas yang membuat napasku tercekat. Aku tahu aku lancang. Aku hanya seorang staf biasa yang tinggal di rumah kontrakan sempit. Tapi, melihatmu bekerja keras sendirian di kota ini, aku ingin menjadi tempatmu pulang. Tangannya merogos aku ke meja yang sudah agak pudar warnanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah kecil yang sudah agak kusam. Di dalamnya, melingkar sebuah cincin perak polos tanpa mata berlian sangat kontras dengan koleksi perhiasan di brankas kamarku yang nilainya miliaran rupiah. Ini tabunganku selama 3 bulan terakhir, ucapnya dengan suara bergetar. Aku tidak bisa memberimu kemewahan, Liora, tapi aku janji, jika kamu bersedia menjadi istriku, kamu tidak akan pernah lagi merasa sendirian saat dunia merendahkanmu.
Maukah kamu menerima mahar sederhana ini? Air mataku jatuh tanpa bisa aku bendung. Bukan karena aku merasa kasihan padanya, tapi karena aku merasa begitu kecil di hadapan ketulusannya. Di dunia asliku, pria datang membawa kunci mobil mewah dan sertifikat tanah hanya untuk mendapatkan restu ayahku. Tapi Arkan, dia memberikan seluruh harga dirinya dalam sebentuk perak tipis. Ya mas, aku mau. Jawabku mantap. Aku membiarkannya menyematkan cincin itu di jariku. Logam itu terasa dingin, namun hatiku terasa sangat hangat. Malam itu, di bawah saksi lampu kantin yang berkedip, aku membuat keputusan paling gila dalam hidupku. Aku akan menikahinya diam-diam, tanpa memberitahu siapa aku sebenarnya. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap. Tepat saat aku menyeka air mataku, aku melihat Bianca berdiri di ambang pintu kantin dengan tangan bersedekap. Matanya yang tajam menatap cincin di jariku dengan kilat kebencian yang mematikan. Oh, jadi ini alasan si anak magang malas-malasan sedang merayu staf senior? Bianca berjalan mendekat. Suaranya menggema penuh penghinaan. Menikah dengan cincin murahan itu benar-benar pasangan sampah yang cocok. Arkan berdiri, mencoba melindungiku, namun Bianca justru tertawa lebih keras. Nikmati saja keromantisan kalian sekarang. Karena besok pagi, aku akan memastikan kalian berdua tahu apa artinya bermain-main di kantorku. Bianca benar-benar membuktikan ancamannya. Keesokan harinya, kantorku berubah menjadi ladang ranjau, di mana setiap langkahku diawasi dengan penuh kebencian. Kabar tentang hubunganku dengan Arkan menyebar seperti api di atas tumpahan bensin. Dipicu oleh mulut tajam Bianca yang sengaja memutarbalikkan fakta, menyebutku sebagai anak magang penggoda yang sedang berusaha naik jabatan lewat jalur asmara. Liora, siapkan ruang rapat untuk presentasi jam 9. Dan ingat, saya mau kopi latte dengan suhu tepat 60 derajat. Jika telat 1 detik, laporan magangmu akan saya robek, teriak Bianca dari kubikelnya. Sengaja agar semua orang mendengar, aku berlari ke dapur. Tanganku gemetar karena kurang tidur setelah semalaman memikirkan nasib Arkan. Saat aku kembali membawa nampan, Bianca sengaja menjulurkan kakinya. Nampan itu terjatuh. Kopi panas tumpah mengenai sepatu hak tinggi bermerek milik Bianca dan sebagian membasahi kemeja kusamku. Kamu punya mata tidak? Bianca bangkit. Wajahnya merah padam. Sepatu ini harganya lebih mahal dari total gajimu setahun. Berlutut dan bersihkan. Sekarang, ruang kantor mendadak sunyi. Aku melihat Arkan bangkit dari kursinya. Wajahnya mengeras menahan amarah. Tapi aku memberinya isyarat mata yang tajam. Jangan mas, jangan sekarang. Jika Arkan ikut campur, Bianca akan punya alasan untuk memecatnya saat itu juga. Dengan tangan gemetar, aku berlutut di lantai yang dingin. Aku menggunakan sapu tangan pemberian Arkan untuk mengelap sepatu Bianca. Air mata nyaris jatuh. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang kubendung. Di dalam kepalaku, aku membayangkan bagaimana reaksi Bianca jika dia tahu bahwa gedung tempatnya berdiri saat ini adalah milik ayahku. Dan sepatu yang dia banggakan itu hanyalah sampah di mata seorang Elvano. Cukup Bianca, dia sudah minta maaf. Suara Arkan akhirnya pecah juga. Ia menghampiri kami dan menarikku untuk berdiri. Bianca tersenyum sinis, menatap kami berdua dengan tatapan merendahkan. Pelindungmu sudah datang. Bagus, karena saya baru saja menerima instruksi dari Direktur Keuangan. Ada selisih dana 1 miliar di proyek yang kalian pegang bulan lalu. Dan coba tebak, semua tanda tangan persetujuannya adalah tanda tangan Arkan. Duniaku serasa runtuh. Aku menoleh ke arah Arkan yang tampak terpaku. Wajahnya pucat pasi, seolah nyawanya baru saja dicabut. Aku tahu Arkan tidak mungkin melakukannya. Ini bukan lagi sekadar perundungan biasa, ini adalah upaya pembunuhan karakter yang terstruktur. Di saat yang sama, ponsel di saku kemejaku bergetar. Sebuah pesan singkat
dari nomor yang sangat kukenal. Hendra, tangan kanan ayah, Nona Liora, ayah Anda sudah kehilangan kesabaran. Beliau memberi waktu 24 jam, atau beliau akan meratakan gedung ini untuk menjemput Anda pulang. Aku terjepit di antara dua kehancuran. Suamiku yang difitnah menjadi koruptor, atau identitasku yang terbongkar sebelum waktunya. Ruangan audit itu terasa seperti peti mati yang dingin dan kedap suara. Aku berdiri di balik pintu kaca yang buram, menyaksikan melalui celah kecil bagaimana suamiku, Arkan, dicecar oleh dua orang petugas keamanan dan seorang auditor internal yang didatangkan khusus oleh Bianca. Arkan tampak begitu kecil di bawah sorot lampu neon yang tajam. Bahunya yang biasanya tegap kini merosot, terbebani oleh tuduhan yang sama sekali tidak ia lakukan. Jujur saja, Arkan, kamu mengambil uang itu untuk biaya pernikahan rahasiamu dengan anak magang itu, kan? Suara Bianca terdengar dari dalam. Penuh racun dan kemenangan. Tanda tanganmu ada di setiap faktur palsu ini. Tidak ada jalan keluar bagimu. Pilihannya hanya dua. Kamu mengundurkan diri tanpa pesangon dan mengembalikan uang itu. Atau kami serahkan kasus ini ke kepolisian sore ini juga. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih dan menancap di telapak tangan. Rasa sakitnya tak sebanding dengan perih di hatiku melihat pria yang memberikan mahar peraknya dengan penuh ketulusan itu kini dihina sebagai pencuri. Aku tahu persis bagaimana Bianca melakukannya. Dia menggunakan akses komputer Arkan saat Arkan sedang membantuku di ruang fotokopi. Dia memanfaatkan kebaikan hati Arkan untuk menghancurkan hidupnya. 1 jam kemudian, Arkan keluar dari ruangan itu dengan wajah yang hancur. Ia tidak melihatku. Ia berjalan lurus ke arah mejanya, mulai memasukkan barang-barangnya ke dalam kardus kecil. Teman-teman kantor yang biasanya menyapa, kini membuang muka Sioliola Arkan adalah wabah yang menular. Mas, bisikku saat aku berhasil menghampirinya di sudut area parkir yang sepi. Arkan menatapku dengan mata yang memerah. Liora, maafkan aku. Aku gagal menjagamu. Mereka memecatku secara tidak hormat. 1 miliar. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk membersihkan namaku? Sepertinya kita harus segera mengosongkan kontrakan dan pulang ke kampung. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Hatiku hancur berkeping-keping. Pria ini, dalam keadaan hancur sekalipun, masih memikirkan tempat tinggal kami. Dia tidak tahu bahwa wanita yang dia panggil istri ini memiliki kuasa untuk menghancurkan karier Bianca hanya dengan 1 jentikan jari. Namun, jika aku mengungkapkannya sekarang di sini, Arkan mungkin akan merasa tertipu. Dia mencintai Liora si anak magang, bukan Liora si putri mahkota. Aku memeluknya erat, mencium aroma kemejanya yang kini basah oleh keringat dingin. Mas, percayalah padaku, kebenaran tidak akan pernah tidur. Jangan kemasi barang-barangmu dulu. Tunggu aku sampai besok pagi. Begitu Arkan pergi dengan motor tuanya, raut wajahku berubah total. Kelembutan Liora yang rapuh menguap, digantikan oleh tatapan mata yang tajam dan dingin tatapan yang diwariskan oleh darah Alvano di nadiku. Aku berjalan menuju lift VIP di belakang gedung, area yang selama ini kuhindari agar tidak ada yang mengenalku. Aku mengeluarkan kartu akses berwarna hitam pekat yang tersimpan di balik sol sepatuku. Saat kartu itu ditempelkan, lift terbuka otomatis dengan suara denting yang elegan. Aku masuk ke dalamnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku menekan tombol lantai tertinggi, lantai ke-50. Di dalam lift yang berlapis emas itu, aku menatap pantulan diriku di cermin. Aku melepas kuncir kuda rambutku, membiarkannya tergerai indah dan menghapus sisa air mata di pipiku. Aku mengeluarkan ponsel dan mendial sebuah nomor yang selama ini kublokir. Hendra, ucapku dingin saat panggilan tersambung. Batalkan rencana penjemputan ayah. Bilang padanya, aku akan pulang besok pagi. Tapi aku ingin sebuah upacara penyambutan di lobi utama
jam 8 tepat. Dan satu lagi. Aku butuh semua data log aktivitas komputer manajer Bianca dalam 2 jam ke depan. Jangan ada yang terlewat. Nona Liora, suara Hendra terdengar gemetar karena terkejut. Anda akhirnya kembali? Aku tidak hanya kembali, Hendra, desisku sambil menatap pintu lift yang perlahan terbuka menuju ruang kantor Secho yang megah. Aku datang untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Ruangan itu masih sama seperti saat kutinggalkan 6 bulan lalu, dingin, megah, dan penuh dengan aroma kekuasaan yang menyesakan. Aku duduk di kursi kulit besar milik ayah, menata pemandangan kota dari balik kaca anti peluru. Di bawah sana, di salah satu sudut meja kerja yang pengap, suamiku mungkin sedang meratapi nasibnya. Tidak tahu bahwa istrinya kini tengah menggenggam nasib seluruh orang di gedung ini. Hendra masuk dengan napas terengah, membawa sebuah tablet berisi data digital yang kuminta. Nona, ini semua bukti yang Anda butuhkan. Log aktivitas menunjukkan bahwa manajer Bianca mengakses sistem pusat menggunakan alamat IP komputer Tuan Arkan pada jam istirahat. Dia juga mentransfer dana tersebut ke sebuah rekening cangkang di luar negeri. Aku menyesap kopi pahit yang disuguhkan. Mataku terpaku pada layar. Bodoh, dia pikir dia cukup pintar untuk menipu keluarga Elvano. Lalu, apa rencana Anda selanjutnya, Nona? Tanya Hendra dengan sikap hormat yang kaku. Biarkan Arkan datang besok pagi. Biarkan dia mengira ini adalah hari terakhirnya. Dan pastikan Bianca merasa dia telah menang. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah kulihatkan pada Arkan. Aku ingin dia berada di puncak rasa bangganya sebelum aku menjatuhkannya ke dasar jurang. Malam itu, aku pulang ke kontrakan sempit kami. Arkan sudah tertidur di kursi kayu depan televisi. Wajahnya tampak sangat lelah dengan isi sisa kesedihan yang masih membekas. Aku berlutut di depannya, mengusap rambutnya dengan lembut. Aku merasa bersalah karena menyembunyikan kebenaran ini. Tapi aku tahu, jika aku tidak melakukan ini, Bianca dan orang-orang seperti dia akan terus menginjak ketulusan pria sehebat Arkan. Aku mengecup keningnya dan membisikkan janji pelan. Hanya sampai besok pagi, Mas. Setelah itu, tidak akan ada lagi yang berani membuatmu menunduk. Pagi hari tiba dengan suasana yang mencekam. Arkan memakai kemeja terbaiknya yang sebenarnya sudah mulai menipis di bagian siku untuk menghadapi hari pemecatannya. Tangannya gemetar saat ia memegang kotak kardus berisi barang-barangnya. Liora, kamu tidak perlu ikut ke kantor hari ini. Biar aku yang selesaikan ini sendiri, ucapnya dengan suara serak. Tidak, Mas. Aku harus di sana. Kita masuk bersama. Kita hadapi bersama, jawabku sambil menggenggam jemarinya yang dingin. Saat kami tiba di lobi Elvano Corp, suasana sudah sangat berbeda. Karpet merah terbentang luas dari pintu masuk hingga ke lift direksi. Para pengawal berbaju hitam berdiri berjejer dengan sikap sempurna. Bianca berdiri di barisan paling depan para manajer. Wajahnya berseri-seri, mengenakan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan situasi suram yang dialami Arkan. Lihat, siapa yang datang? Cibir Bianca saat melihat kami masuk. Buronan koruptor dan asisten setianya. Arkan, kamu punya nyali juga menunjukkan muka di sini sebelum masuk penjara. Arkan hanya diam. Ia menunduk, genggaman tangannya pada kardus miliknya semakin erat. Bianca tertawa puas, menatap sekeliling lobi yang sudah dihias mewah. Kalian sebaiknya segera pergi dari sini. Sebentar lagi, putri mahkota Elvano akan datang. Kita tidak ingin sampah seperti kalian mengotori pemandangan mata beliau. Aku melangkah maju 1 langkah, menatap tepat ke mata Bianca. Putri mahkota sudah ada di sini. Bianca, dan dia sangat tidak suka dengan apa yang dia lihat. Bianca tertawa terbahak-bahak. Tawanya melengking memenuhi lobi. Apa kamu bilang? Kamu pikir kamu putri mahkota? Liora, halusinasi kamu sudah kelewat batas karena terlalu miskin. Tepat saat itu, Hendra melangkah maju
dari barisan pengawal. Ia tidak menuju ke arah Bianca, melainkan berjalan lurus ke arahku. Di depan seluruh karyawan yang menyaksikan dengan mulut ternganga, Hendra membungkuk dalam, hampir 90 derajat. "Selamat datang kembali di rumah Anda, Nona Liora Elfano," ucap Hendra dengan suara lantang yang mengguncang keheningan lobi. "Seluruh aset dan wewenang Elfano Corp telah kembali ke tangan Anda sepenuhnya." Suasana lobi yang tadinya bising oleh bisik-bisik penghinaan seketika membeku, seolah waktu berhenti berputar di Elfano Corp. Kardus yang dipegang Arkan terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang memecah kesunyian. Barang-barang sederhananya sebuah cangkir plastik, beberapa pena murah, dan foto pernikahan kami yang dibingkai kayu berceceran di atas karpet merah yang megah. Bianca mematung. Wajahnya yang tadi kemerahan karena tertawa, perlahan berubah menjadi sepucat kertas mayat. Matanya melotot, menatap bolak-balik antara aku dan Hendra yang masih membungkuk hormat. "Hendra, apa maksudmu? Kamu pasti bercanda kan?" Suara Bianca tercekat. Ia mencoba tertawa, namun yang keluar hanyalah suara sengau yang gemetar. "Gadis magang ini, putri mahkota, ini lelucon paling konyol yang pernah..." "Tutup mulutmu, Bianca," bentak Hendra dengan nada yang mampu meruntuhkan nyali siapapun. "Satu kata lagi keluar dari mulutmu, dan aku pastikan kamu tidak akan pernah bisa bekerja, bahkan sebagai tukang sapu di negara ini." Aku melangkah maju, melewati Bianca tanpa menoleh sedikit pun, seolah dia hanyalah debu yang mengganggu pemandangan. Aku berhenti tepat di depan Arkan yang masih mematung dengan tatapan kosong. Hatiku perih melihat kehancuran di matanya. Sebuah luka yang lebih dalam daripada fitnah korupsi yang ia terima. "Mas," bisikku, mencoba meraih tangannya yang dingin. Namun, untuk pertama kalinya, Arkan menarik tangannya menjauh. Ia menatapku, seolah aku adalah orang asing yang menakutkan. "Liora, siapa kamu sebenarnya?" Aku tidak sempat menjawab. Hendra sudah memberikan isyarat pada para pengawal bahwa semua kepala divisi ke ruang rapat utama sekarang juga, termasuk manajer Bianca dan staf senior Arkan. Nona Liora akan memimpin rapat darurat. 10 menit kemudian, ruangan rapat di lantai tertinggi itu penuh dengan keringat dingin. Para manajer yang biasanya angkuh, kini duduk tegak dengan punggung gemetar. Bianca duduk di ujung meja. Tangannya yang memegang bolpoin tak henti-henti Nia bergoyang, sementara Arkan duduk di sebelahku. Namun jarak emosional di antara kami terasa seperti ribuan kilometer. Aku berdiri di ujung meja, melepaskan blazer luar kusamku, dan membiarkan Hendra menggantinya dengan jubah sutra hitam khas keluarga Elfano. 6 bulan, aku berada di antara kalian sebagai anak magang. Suaraku bergema dingin, memantul di dinding kaca ruangan. Aku melihat bagaimana kalian bekerja. Aku melihat bagaimana kalian menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Tapi yang paling membuatku terkesan adalah betapa beraninya kalian mencoba mencuri dari kantong pemilik rumah ini sendiri. Aku menatap Bianca yang kini menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya. "Manajer Bianca?" panggilku tajam. "Tadi pagi kamu bilang Arkan adalah koruptor. Kamu bilang dia mengambil 1 miliar untuk biaya pernikahan kami yang murahan. Sekarang, silakan berdiri dan jelaskan di depan saya sebagai atasanmu kemana sebenarnya aliran dana itu pergi." Bianca berdiri dengan kaki yang lemas. Suaranya nyaris hilang. "Nona, itu semua kesalahan teknis. Arkan yang bertanggung jawab atas akun itu. Hendra, putar videonya." Perintahku singkat. Layar proyektor raksasa di belakangku menyala, menampilkan rekaman kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja Bianca 2 hari lalu. Di sana terlihat jelas, Bianca sedang tertawa bersama seorang pria dari perusahaan rival, membicarakan cara menjebak Arkan agar proyek tersebut gagal dan mereka bisa membagi hasil selisihnya. "Wajahmu terlihat sangat cantik di kamera itu, Bianca," desisku sambil berjalan mendekat ke arahnya.
Tapi sayangnya, seragam penjara tidak akan cocok dengan gaun merahmu ini. Bianca tersungkur dari kursinya, berlutut di atas lantai marmer yang dingin, dengan suara tangis yang memenuhi ruang rapat. Ia mencoba meraih ujung gaunku, namun Hendra dengan sigap menghalanginya. Tidak ada lagi manajer Bianca yang angkuh. Yang ada hanyalah seorang wanita malang yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Nona Liora, saya mohon. Saya dipaksa. Saya berjanji akan mengembalikan uangnya. Ratapnya histeris. Aku tidak bergeming. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah melihat serangga yang mengganggu. Kamu tidak hanya mencuri uang, Bianca. Kamu mencoba menghancurkan hidup satu-satunya pria jujur di gedung ini. Kamu menghina mahar peraknya. Padahal nilai kejujurannya bahkan tidak sanggup dibeli oleh seluruh saham perusahaan ini. Aku memberikan isyarat kecil pada Hendra. Detik berikutnya, pintu ruang rapat terbuka lebar. 2 petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan saat borgol besi itu mengunci pergelangan tangan Bianca. Bawa dia pergi. Perintahku dingin, dan pastikan seluruh aset pribadinya dibekukan untuk mengganti kerugian perusahaan. Seluruh manajer di ruangan itu menunduk. Tidak ada yang berani bernapas keras saat Bianca diseret keluar sambil terus memohon ampun. Suara teriakannya perlahan menghilang di lorong lift, meninggalkan kesunyian yang jauh lebih menyakitkan di dalam ruangan ini. Aku menghela napas panjang. Beban yang kupikul selama 6 bulan rasanya terangkat. Namun beban baru yang lebih berat kini menghimpit dadaku. Aku perlahan menoleh ke arah Arkan. Arkan masih duduk mematung. Ia tidak melihat ke arah polisi, tidak juga melihat ke arah Bianca. Matanya hanya tertuju pada foto pernikahan kami yang retak, yang tadi sempat ia ambil dari lobi, dan kini ia genggam erat di atas pangkuannya. Mas Arkan, panggilku. Suaraku kini bergetar, kehilangan seluruh otoritas kepemimpinan yang baru saja kutunjukkan. Arkan perlahan berdiri. Ia menatapku, tapi bukan dengan tatapan penuh kasih yang biasa ku terima di kontrakan sempit kami. Matanya memancarkan kekosongan yang membuatku takut. Jadi ini alasan kamu selalu pulang terlambat? Saat aku menjemputmu di gerbang belakang, suaranya rendah, nyaris berbisik, namun terasa seperti petir di telingaku. Jadi ini alasan kamu menolak saat aku ingin mengantarmu sampai ke lobi depan? Mas, aku melakukannya untuk melindungi kita. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena namaku. Arkan tertawa getir. Sebuah tawa yang penuh dengan luka. Melindungi kita atau sedang menonton pertunjukan komedi tentang pria miskin yang mencoba menjadi pahlawan untuk putri raja? Ia meletakkan foto pernikahan kami di atas meja rapat yang mewah itu. Cincin perak ini harganya bahkan tidak sampai 1% dari harga meja yang kita duduki sekarang, kan? Mas, bukan begitu maksudku. Aku tidak mengenalmu, Liora. Potongnya dengan nada tajam yang menghujam jantungku. Wanita yang menikah denganku adalah gadis magang yang butuh perlindungan. Wanita di depan ini adalah penguasa yang bahkan tidak butuh siapapun. Tanpa kata lain, Arkan berbalik dan berjalan menuju pintu. Ia meninggalkan ruang rapat, meninggalkan jabatan staf seniornya, dan meninggalkan aku yang kini berdiri mematung di puncak kekuasaanku sendiri. Langkah kaki Arkan yang menjauh terdengar seperti detak jam kematian bagi hatiku. Aku ingin berlari mengejarnya, membuang jubah sutra mahal ini, dan memohon padanya untuk kembali ke kontrakan kita yang sempit. Namun, saat tanganku menyentuh gagang pintu, Hendra berdiri menghalangi jalanku dengan tatapan yang sangat serius. Nona, jika Anda pergi sekarang, semua pengorbanan ini akan sia-sia, bisik Hendra tegas. Lihatlah mereka, rayap-rayap ini sedang menunggu Anda lengah. Aku menoleh ke belakang. Belasan manajer dan kepala divisi masih menunduk ketakutan. Namun aku bisa merasakan sorot mata beberapa dari mereka yang mengandung kelicikan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini membiarkan Bianca berkuasa. Orang-orang yang ikut memotong dana operasional
dan mereka yang menertawakan Arkan saat ia diseret ke ruang audit. Aku menarik napas dalam, memaksakan oksigen masuk ke paru-paruku yang terasa menyempit. Aku harus menyelesaikan ini untuk Elfano Corp dan untuk membersihkan nama Arkan sepenuhnya secara hukum, bukan sekadar belas kasihan. Aku kembali ke kursi utama dengan langkah yang menggetarkan lantai. Hendra, tutup semua akses keluar gedung. Tidak ada satupun manajer yang boleh meninggalkan ruangan ini sampai audit forensik selesai dilakukan pada akun mereka masing-masing. Suasana ruangan itu mendadak berubah dari tegang menjadi mencekam. Beberapa manajer mulai berkeringat dingin. Tapi Nona Liora, kami tidak tahu apa-apa tentang rencana Bianca, seru manajer keuangan dengan suara gemetar. Benarkah? Aku melemparkan sebuah flash disk ke tengah meja. Di situ ada daftar aliran dana uang kopi yang masuk ke rekening pribadi kalian setiap bulan dari proyek yang seharusnya dikelola Arkan. Kalian diam bukan karena tidak tahu. Kalian diam karena kenyang memakan uang haram itu. Selama 3 jam berikutnya, aku berubah menjadi algojo yang dingin. Satu persatu dari mereka, ku bedah boroknya. Aku memecat 5 kepala divisi secara tidak hormat di tempat itu juga. Aku tidak memberikan mereka kesempatan untuk membela diri karena bukti digital yang dikumpulkan Hendra terlalu nyata. Kalian merendahkan Arkan karena dia jujur. Kalian menganggap kejujuran adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi. Suaraku meninggi, bergema di seluruh lantai ke-50. Mulai hari ini, kejujuran adalah mata uang tertinggi di Elfano Corp. Siapapun yang berani mengulang jejak Bianca akan berakhir di sel yang sama dengannya. Setelah ruangan itu kosong dan hanya menyisakan Hendra, aku merosot di kursi CO. Keangkuhanku runtuh seketika. Aku melihat ke arah jam dinding. Sudah jam 7 malam. Arkan sudah pergi selama berjam-jam. Aku meraih ponselku, mencoba meneleponnya untuk yang ke-50 kalinya. Namun hasilnya tetap sama. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Hendra, siapkan mobil, ucapku dengan suara serak. Kita ke kontrakan sekarang. Aku tidak peduli dengan protokol keamanan ayah. Aku harus menemukan suamiku. Namun, saat aku melangkah keluar gedung, seorang pengawal berlari menghampiri dengan napas tersengal. Nona Liora, Tuan Besar, ayah Anda. Beliau baru saja mendarat di landasan helikopter gedung ini. Beliau ingin bertemu dengan pria yang Anda nikahi secara dayam-dayam itu. Sekarang juga, duniaku kembali berguncang. Ayahku, sang singa Elfano, yang tak kenal ampun, telah tiba. Dan dia tidak datang untuk memberi restu, melainkan untuk menghakimi cinta yang menurutnya telah mencoreng nama baik keluarga. Suara baling-baling helikopter yang menderu di atas gedung Elfano Corp seolah menjadi genderang perang yang memekakan telinga. Pintu lift VIP terbuka, dan sosok pria tua dengan setelan jas hitam yang kaku melangkah keluar dengan wibawa yang mampu menghentikan napas siapapun di ruangan itu. Ayahku, Baskara Elfano, menatapku dengan mata elangnya yang dingin. Di mana pria itu? Liora, suaranya berat, tenang, namun mengandung ancaman yang nyata. Di mana pria yang membuat putri mahkota Elfano rela mengais sampah sebagai anak magang? Dia bukan pria sembarangan, ayah. Dia suamiku, jawabku dengan suara yang kupaksakan agar tidak bergetar. Suami? Ayah tertawa sinis sambil melemparkan sebuah map coklat ke atas meja marmer. Buka itu, lihat siapa yang sebenarnya kamu nikahi. Kamu pikir pertemuanmu dengannya di kantor ini adalah kebetulan? Kamu pikir ketulusannya itu murni? Dengan tangan gemetar, aku membuka map itu. Isinya bukan hanya biodata Arkan, tapi sejarah panjang tentang keluarga kecilnya yang hancur 10 tahun lalu. Mataku terbelalak melihat sebuah dokumen penyitaan lahan. Elfano Corp perusahaan. Ayahku pernah menggusur paksa bengkel milik ayah Arkan, hingga pria tua itu meninggal dalam kesedihan. Dia tahu siapa kamu sejak awal. Liora, desis ayah, meracuni pikiranku. Dia mendekatimu untuk membalas dendam pada keluarga kita.
Dia menggunakan kemiskinannya untuk menarik simpatimu agar kamu jatuh cinta dan memberikan perusahaan ini padanya. Tidak. Itu tidak mungkin, teriakku. Aku teringat tatapan Arkan saat melamarku dengan cincin perak itu. Tidak ada kebencian di sana. Hanya ada cinta yang murni. Aku segera berlari keluar gedung, mengabaikan teriakan ayah dan kejaran para pengawal. Aku harus menemukan Arkan sebelum ayah mengirim orang untuk membereskannya. Aku mengendarai mobilku seperti orang gila menuju kontrakan sempit kami di pinggiran kota. Setibanya di sana, pintu kontrakan itu terbuka lebar. Ruangan itu kosong melompong. Baju-baju Arkan sudah tidak ada. Di atas meja kayu tempat kami biasa makan mie instan bersama, tergeletak sebuah surat dan cincin perak itu. Aku mengambil surat itu dengan jantung yang seolah berhenti berdetak. Liora, aku sudah tahu siapa kamu sejak hari pertama kita bertemu di lobi. Aku tahu namamu Elfano, nama yang menghancurkan hidup ayahku. Awalnya, aku mendekatimu karena amarah. Aku ingin menyakitimu seperti keluargamu menyakitiku. Tapi aku gagal, Liora. Aku justru jatuh cinta pada gadis magang yang setiap hari makan bersamaku. Saat aku memberikan cincin itu, aku sudah melupakan dendamku. Tapi hari ini, saat melihatmu berdiri di lantai 50, aku sadar. Kita hidup di dua dunia yang berbeda. Aku tidak bisa mencintai putri mahkota yang tangannya berlumuran keringat para pekerja yang tertindas. Selamat tinggal. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Arkan pergi, bukan karena dia tidak cinta, tapi karena dia terlalu mencintaiku, hingga ia tidak sanggup menanggung beban masa lalu kami. Nona, Hendra tiba-tiba muncul di ambang pintu dengan wajah pucat. Kita harus pergi sekarang. Tuan Besar memerintahkan untuk meratakan kawasan kontrakan ini, malam ini juga untuk pembangunan proyek baru. Beliau ingin menghapus semua jejak tentang pria itu dari hidup Anda. Duniaku benar-benar runtuh. Ayahku ingin menghancurkan satu-satunya tempat yang menyimpan kenangan indahku. Tempat di mana aku bukan seorang Elfano, melainkan hanya seorang istri yang dicintai. Hentikan bulldozer itu. Hendra, itu perintah, teriakku sambil berlari menuju alat berat yang sudah mulai menderu di depan gang kontrakan kami. Sorot lampu kuning dari mesin-mesin raksasa itu menyinari wajahku yang basah oleh air mata. Aku berdiri tepat di tengah jalan, merentangkan tangan, menantang maut dan kekuasaan ayahku sendiri. Baskara Alfano turun dari mobil sedan mewahnya, menatapku dengan amarah yang membara. Singkirkan dia, Liora. Jangan jadi bodoh hanya karena pria rendahan itu. Dia bukan pria rendahan, ayah. Dia adalah satu Satania, orang yang memanusiakanku saat aku memakai baju kusam di gedungmu. Aku berteriak sekuat tenaga. Suaraku serak melawan deru mesin. Jika ayah ingin meratakan tempat ini, ayah harus melindas putri ayah sendiri terlebih dahulu. Keheningan yang mencekam menyelimuti kawasan itu. Ayah menatapku lama, mencari keraguan di mataku. Namun ia hanya menemukan keras kepala yang ia wariskan padaku. Akhirnya, ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mesin-mesin itu berhenti. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi, meninggalkan aku yang luruh di atas aspal yang kasar. Malam itu, aku tidak kembali ke istana Elfano. Aku berjalan menyusuri lorong-lorong kota, mencari sosok yang kini menjadi separuh nyawaku. Aku menemukannya di stasiun kereta tua, duduk di bangku kayu panjang dengan tas lusuh di sampingnya. Arkan sedang menatap cincin perak yang ternyata ia ambil kembali dari meja kontrakan sebelum benar-benar pergi. Aku duduk di sampingnya. Kali ini, aku tidak memakai setelan mahal. Aku kembali memakai kemeja magangku yang sudah kusut. Aku sudah memecat semua manajer itu, Mas. Bisikku pelan, bukan karena mereka menghinaku, tapi karena mereka mengkhianati kepercayaanmu. Dan tentang ayahmu, aku akan memberikan seluruh hidupku untuk menebus dosa keluargaku. Arkan menoleh, matanya masih menyimpan luka. Namun ada binar kerinduan yang tak bisa ia sembunyikan. Liora, kamu adalah matahari, dan aku hanya tanah yang gersang.
Kita tidak akan pernah bisa bersatu. Kalau begitu, biarkan matahari ini turun ke bumi, agar tanahnya kembali subur. Aku menggenggam tangannya, menyematkan kembali cincin perak itu ke jariku sendiri. Aku sudah melepaskan hak warisku. Aku bukan lagi putri mahkota Alphano. Jika itu artinya, aku harus kehilanganmu. Tapi aku punya satu penawaran terakhir. Seminggu kemudian, gedung Alphano Corp gempar. Di depan ribuan karyawan, aku berdiri di podium lobi utama. Namun, aku tidak mengumumkan diriku sebagai Cho. Perusahaan ini butuh pemimpin yang tidak bisa dibeli. Seseorang yang tahu rasanya dihina, sehingga ia tak akan pernah menghina orang lain. Seseorang yang tahu nilai sebuah kejujuran. Aku menoleh ke arah samping panggung. Selamat datang, Direktur Utama Alphano Corp yang baru, Arkan Pradipa. Arkan melangkah maju dengan setelan jas hitam yang sempurna. Ia tampak sangat berwibawa. Namun di jari manisnya masih melingkar cincin perak yang sama. Ia tidak mengambil jabatan itu karena harta, tapi karena aku memohon padanya untuk mengubah perusahaan ini dari dalam agar tidak ada lagi keluarga Arkan lain yang hancur di masa depan. Saat kami berdiri bersama menghadap sorotan kamera, Arkan berbisik di telingaku. Kamu masih berutang penjelasan tentang laporan fotokopi yang salah bulan lalu, Nona magang. Aku tertawa, menyandarkan kepalaku di bahunya di depan seluruh dunia yang kini menyaksikan. Di gedung mewah ini, di balik Mahamaya kekuasaan yang dingin, cinta kami akhirnya menemukan rumahnya. Bukan karena emas atau tahta, tapi karena sebuah mahar perak yang tetap bersinar di tengah badai kasta.